Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih berkaitan dengan persoalan mimpi. Kemarin kita kaji tentang mimpi ketemu Rasulullah, orang yang berkata kepada Muhammad ibnu Sirin bahwa dia pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Sifhulana, coba kamu terangkan orang yang kamu lihat, yang kamu katakan sebagai Rasulullah di dalam mimpi kamu itu seperti apa? Kalau memang benar Anda telah bermimpi melihat beliau, pendapat ini diperkuat oleh generasi sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika seseorang berkata bahwa saya bermimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas menanyakan orangnya seperti apa. Seperti Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Anda benar, memang wajah Rasulullah itu bukan wajah Rasulullah, ya, wajah Hasan bin Ali yang adalah cucu beliau itu paling mirip kepada Rasulullah dibanding dengan yang lain. Bahkan hatta bermimpi ketemu dengan Allah. Para ulama sepakat bahwa itu sesuatu yang tidak mustahil. Sehingga kalau Ahmad ibnu Hanbal berkisah tentang pertemuannya dengan Allah, ini sesuatu yang saya tidak katakan wajib, sesuatu yang sangat aneh kalau sampai masih ada orang yang tidak percaya kepada seorang alim sekelas Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya, mudah-mudahan selesai malam ini. Rawal Bukhari
An Abi Hurairah taqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwati illal mubasysyirat qalu wa mal mubasysyirat qala ar-ru'yas sholihah as-shadiqah yarahar rajulus sholihu auturolahu. Dalam riwayatan lam yabqa ba'di, setelah saya wafat, setelah saya wafat tidak ada tersisa nilai-nilai nubuwah. Artinya setelah saya wafat, risalah telah berhenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak mungkin lagi akan ada wahyu yang sampai kepada seseorang, meskipun orang tadi Abu Bakar As-Siddiq atau Umar Ibn Khattab atau Uthman atau Ali atau Al-Ashraf Al-Mubasysyaruna bil Jannah atau istri-istri beliau tercinta. Kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa saya ketemu dengan Rasulullah secara yaqdzah, yang kemarin saya angkat Muhammad Suhaimi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ketika saya sedang khusyuk berdoa di dekat Hajar Aswad sendirian malam hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih menyapa saya, assalamualaikum ya Suhaimi. Waalaikumsalam. Panjenengan siapa? Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta. Tidak tersisa setelah kematian saya. Bahasa bebasnya, wahyu yang turun kepada seseorang, ya itu Muhammad Suhaimi ya. Di Pakistan itu Ghulam Ahmad termasuk. Dan orang-orang yang pernah bercerita bahwa saya pernah ketemu dengan Rasulullah. Yang ada hanyalah al-mubasysyirat. Al-mubasysyirat, kalau saya artikan secara lughawi, berita gembira. Tentu saja datang dari Allah. Para sahabat tidak paham, sehingga mereka bertanya, Rasulullah, wa mal mubasysyirat? Mubasysyirat itu apa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-ru'yatus sholihatu as-shadiqatu yarahar rajulus sholihu au turolahu. Yang disebut dengan mubasysyirat adalah mimpi yang baik dan benar. Hanya itu yang disampaikan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang laki-laki yang soleh, atau orang yang soleh tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang soleh tadi diberitahu oleh orang lain tentang pribadi beliau yang dilihat di dalam mimpi. Sekali lagi, tidak ada wahyu langsung. Cara wong Jawa namanya wangsit. Cara wong luwe jenenge pangsit. Itu ya nake. Podo. Enggak ada. Kecuali mimpi. Kecuali mimpi. Ya, kalau saya kembali kepada sahabat, kepada mimpi sahabat, itu mimpi Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Apa isi mimpi beliau? Ingat? Aku kok ngimpi ditutul pitik jago. Kalau disucuk banteng ya. Namanya Umar ibnul Khattab, meskipun moncongnya tidak putih. Aku kok ngimpi ditutul pitik jago. Coba kamu tanyakan kepada Asma binti Umais. Asma binti Umais itu suaminya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib mati syahid dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahasa orang Jawa, karena Abu Bakar kemecer untuk mengasuh anak-anaknya yang masih kecil. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim nanti di jannah jejer. Nikahi oleh Abu Bakar, dari rahimnya lahir anak Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abi Bakar bin Abi Quhafah. Abu Bakar wafat, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini Asma bin Umais, diberi kelebihan oleh Allah yang kelebihan tadi tidak diberikan kepada orang lain dari para sahabat, hatta Umar ibnul Khattab sendiri. Tanyakan kepada Asma sana, aku kok mimpi ditutul pitik jago. Abdullah bin Umar yang disuruh menghadap. Amirul Mukminin akan dibunuh orang. Amirul Mukminin akan dibunuh orang. Abdullah bin Umar pulang. Apa akan dibunuh orang? Yang membunuh orang Arab apa bukan? Wah, jadi nggak diberitahu saya. Coba ditanyakan lagi ke sana. Apa nyuruh nanyakan yang membunuh apa itu orang Arab apa bukan? Asma bin Umar juga nggak bisa jawab. Lah, ayam jantan yang nutul Umar ibnul Khattab tadi, bulunya warnanya apa? Nggak ada pancawarna ya? Mudeng jago pancawarna. Orang mudeng. Ya wes saya tak terlatih lah, malah bingung. Kembali lagi. Yang nutul bulunya apa? Warnanya merah. Kembali lagi.
warnanya merah. Oh, Amirul Mukminin akan dibunuh oleh laki-laki ajam, laki-laki non Arab. Sampaikan kepada Umar bin Khattab, alhamdulillah, berarti orang Arab masih mencintai saya. Alhamdulillah, berarti ini akan terkabulnya doa saya, akan terkabulnya doa saya. Yang dimohonkan Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitni syahadata wa amitni fi harami nabiyyik. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan mati syahid. Matikan saya dalam keadaan mati syahid. Mati syahid itu husnul khotimah, yang paling tinggi nilainya. Larwatus sanam, ibarat unta itu punuknya, tidak ada anggota unta yang lebih tinggi dari punuknya meskipun kepalanya sendiri. Tahu numpak unta? Hah? Yang juru kan? Hah? Kaisa? Ini apa doa kelas tinggi ya? Ya Allah, matikan saya sebagai orang yang mati syahid, dan matikan saya di tanah haram Nabimu. Makkah itu tanah haram Nabi Ibrahim alaihissalam, Madinah tanah haram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua doa itu dikabulkan oleh Allah. Ini mubasyirat. Ini mubasyirat. Kabar gembira untuk Umar. Kabar gembira untuk orang Syiah. Keplok-keplok wong. Aku ra muni ngumuk lho. Utsman ibnu Affan juga begitu. Radhiyallahu anhu. Ketika rumah beliau, istana beliau ya, rumah lah ya, sudah dikepung oleh 2.000 orang munafik. Sudah dikepung oleh 2.000 orang munafik. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi mereka, seorang pun tentu, kecuali Allah. Artinya secara lahiriah kematian itu tinggal menunggu pagi atau sore. Mereka masuk menggunakan senjata mereka, sementara usia Utsman bin Affan waktu itu sudah kepala 8. Kepala 8. Tapi masih ada yang kepala 9 menjadi Perdana Menteri. Siapa? Mahathir Muhammad yang sekarang masuk rumah sakit. Dalam tidurnya Utsman bin Affan ditemui oleh Rasulullah. Utsman, saya kok sulit untuk menyampaikan dengan bahasa Arab, lebih nges dengan bahasa Jawa. Utsman, sesuk poso, besok siamlah, itu kok kurang maknges gitu ya. Utsman, sesuk poso, nek kowe sesuk poso, engko bukane bareng karo aku. Ya, Utsman bin Affan berpikir tidak mungkin Rasulullah kembali ke bumi tadi. Lam yabqa ba'di
illal mubasysyirat. Nggak mungkin kembali ke bumi. Nggak mau apel, nggak mungkin. Berarti kalau saya siam, nanti iftar saya sudah tidak di dunia lagi. Dan itu terbukti. Orang munafik yang jumlahnya 2000 tadi masuk menerobos ke dalam, dan akhirnya laki-laki tua, satu-satunya laki-laki di dunia yang pernah diambil menantu oleh seorang nabi sampai 2 kali, itu terbunuh dengan senjata tajam oleh orang-orang munafik. Ini mubasysyirat. Kalau saya aplikasikan dengan kondisi kita, Rasulullah begini. Apa mubasysyirat itu Rasulullah? Ar-ru'yah shalihah, mimpi yang baik, as-shadiqah yang benar, yaroha rajulun shalihun, yang dilihat oleh seorang laki-laki soleh, auturolahu, atau ditampakkan kepada dia. Yang bermimpi bukan laki-laki soleh tapi orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang lain tadi mengatakan, nanti saya sampaikan insyaallah. Kalau kita kondisikan dengan diri kita masing-masing, karena Rasulullah mengatakan selanjutnya, asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan. Mimpi kalian akan semakin benar nilainya selama omongan kalian semakin benar. Jadi kalau masih suka ngapusi, dobos, bukan ngapusi tetapi walladzina hum anil lagwi mu'ridun, masih seneng ngomong yang tidak ada nilainya, masih seneng melakukan perbuatan yang tidak dilarang tetapi tidak ada sedikit pun nilai untuk menuju akhirat. Contohnya mancing. Tadi di jalan saya ngomong dengan Pak, waalaikumsalam, dengan Pak Warsa tentang kangean itu ya. Kangean itu kalau pas bulan purnama mancing plung. Nah itu memang pangupa jiwa ya. Ini nggo ransel. Nah gitu ya. Nggo pancing ning Bengawan Solo, ransel ditokke, TV-ne diunekke, gudang garam ya kok sik cacinge sik lagi gudang garame. Lah ini bukan mencari nafkah tetapi mengisi lowongnya waktu. Berang jam, 6 jam ngomong maca Quran untuk 12 juz itu. Semakin benar omongan kalian, semakin benar mimpi yang kalian temui. Bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita cinta kepadanya. Mimpi anaknya sing neng TK tuh, Zakaria kelas berapa? Kelas 5. Anaknya kelas 5 nemoni bapak ya. Bi apa bapak? Bi. Pak Isya sampai 3:30 ngelipus. Salat malamnya kapan? Umpamanya ya. Itu Allah mengingatkan antum mungkin agak teledor dalam qiyamul lail.
to ngimpi gitu tegur ora. Wong kok ora tau luwe. Wong kok ora tau luwe. Sugih kaya ngapa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu paling tidak sepekan menjaga dirinya untuk tidak kemasukan makanan dan minuman sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Aku dilengke siam Senin Kemis. Nek Pak Ali ndak wingi ora nyepaki kurma, memang kemarin saya juga tidak siam itu Pak Ali itu pas itu. Dan seterusnya. Ini kalau saya aplikasikan kepada kondisi sehari-hari. Bahkan ada cerita dikatakan lucu ya lucu, tetapi itu realita. Saya punya tetangga meninggal. Pak nuhun sewu ampun senden, Pak. Sing disendeni lah kain disendeni jebol. Saya punya tetangga itu meninggal. Orang itu sangat dekat dengan bapak saya, ngurusi masjid bersama. Ya meninggal ya di mandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur, gak ada masalah. Hanya kalau tidak keliru, hari itu hari Ahad, sehingga untuk mencari kain kafan ke Pasar Klewer itu mungkin agak sulit. Seandainya buka juga belum ada yang membuka kios untuk jualan kain putih tadi. Nah Allah takdirkan adik saya perempuan itu kerjanya bikin konveksi pakaian muslim itu. Jadi kainnya kain putih. Nah, suasananya serba semerawut, ya suasananya serba mendadak. Hingga pinjam kain ya di berapa meter dihitungkan, diberikan, sudah dimandikan, selesai dikafankan, disolatkan, dikuburkan dan selesai. Beberapa hari kemudian anaknya tuh ngimpi ketemu bapaknya. Monggo wong mati ora obah, nek obah kok ya iso to. Le dalem Pak. Pocong aku kae copoten. Pocong aku kae copoten. Lumak geragap pocongan kon nyopot ya apa hubungan? Makanya pagi-pagi disampaikan, walah nyilih kain putih urung dibayar. Lah sing dibakal ya ngenteni to ya. Nah ini Allah mengingatkan dia, apa bapak kamu itu kamu kafani dengan kain yang adalah halal, tetapi tidak kamu bayar itu nek diteruske jenenge ngemplang. Itu kisah-kisah sehari-hari. Tapi ada kisah yang menarik. Waqad ra'a Syafi'i radhiyallahu anhu wa huwa bi Misra yu'ruyan li Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i di awal-awal kehidupan beliau sebagai seorang alim sudah kita angkat, tinggal di Baghdad, sehingga akrab dengan Amirul Mukminin Harun Al-Rasyid. Bahkan ketika membutuhkan seorang hakim untuk menjadi hakim di Yaman,
minta pendapat kepada Imam Syafi'i siapa yang paling pas. Karena kok tidak nunjuk Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sudah menolak. Akhirnya ditunjuk Ahmad bin Hambal. Kisah ini. Nah malah marah sama gurunya. Imam Syafi'i itu gurunya. Kula niki mriki arep ngaji malah usul ke dadi hakim. Loh mau. Padahal seorang hakim itu kalau pegawai negeri dan punya jabatan, ada gaji sebagai pegawai negeri, dulu PNS, sekarang ASN, aparatur sipil negara, dapat gaji sebagai ASN. Kalau dia sebagai ketua pengadilan, dia mendapatkan tunjangan struktural. Sebagai pejabat, sebagai hakim, dia mendapatkan tunjangan fungsional. Wasemono nang Surabaya ku isih burung marem ya. Ada hakim di Surabaya yang dipondokkan KPK sama paniteranya, namanya juga muslim loh itu. Alah, namanya muslim apa? Bupati Panajan itu namanya Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud. Walah. Haji itu mungkin waktu di Raudhah itu lali ndonga ya. Duh Allah, mungkin kula nek pun mulih nek korupsi mugi-mugi mboten konangan, mungkin lupa itu ya. Lah bupati sing kecekel apa di depan namanya ada H semua itu. Nulis Sampang, Sidoarjo, Malang, Batu, Mojokerto, Trenggalek, Tulungagung, Jombang, Karanganyar rasa disebut ya. Karanganyar, Sragen, Klaten, Irwandi Yusuf, satu-satunya gubernur di sebuah provinsi yang ditegakkan syariat Islam, ya korupsi. Rusli Yainal, satu-satunya gubernur di Riau yang hafal Quran, ya korupsi. Itu gak pas berdoa di Raudhah atau sholat di Multazam itu lali itu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kalau saya korupsi mboten konangan tur panjenengan paringi pangapura. Walah, urek kecing tenan niku. Imam Syafi'i itu awalnya di Baghdad, akhirnya pindah ke Mesir. Jadi di kalangan para ulama ada kaulul qadim, ada kaulul jadid. Kaulul qadim itu pendapat beliau yang lama ketika masih di Baghdad. Kaulul jadid itu pendapat beliau setelah beliau pindah ke Mesir. Dan ketika beliau pindah ke Mesir, Ahmad bin Hambal masih tinggal di Baghdad. Pada waktu itu Ra'as Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i ya disebut rahimahullah, silakan, radhiyallahu anhu silakan, tapi wujudnya doa. Wa huwa bi Misra, ketika tinggal di Mesir, ru'yan, bermimpi, li Ahmad ibni Hambal, tentang Ahmad bin Hambal, tokoh kita yang kita angkat beberapa kali bertemu. Imam Syafi'i ketemu dengan Rasulullah. Imam Syafi'i bermimpi ketemu dengan Rasulullah, yang pada waktu itu Rasulullah bersabda kepada Imam Syafi'i, kirimilah Ahmad bin Hambal surat, kirimilah Ahmad bin Hambal surat, serta sampaikan
salam saya kepadanya. Ada yang bermimpi ketemu Rasulullah menyampaikan salam kepada saya. Tapi ini sampai Imam Al-Qurtubi mengangkat persoalan ini. Kirimi surat Ahmad bin Hanbal dan sampaikan salam saya kepada saya, bahwa dia akan menghadapi ujian yang berat. Jelas ya? Apa ujiannya? Apa? Ya di penjara. Itu akibat dari ujian. Dipaksa oleh Al-Ma'mun, orang yang sudah terkontaminasi penyakit, orang-orang rasionalis. Apa bahasa Arabnya? Mu'tazilah. Sebagai seorang penguasa yang memaksa Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengatakan bahwa Quran itu bukan kalamullah tetapi makhluk. Saya sudah tidak ulangi lagi. Di Mesir itu, kalau sekarang tinggal 0,000 begitu ya. Itu perjalanan ke timur, lewat Palestina, lewat Syria. Kalau sekarang ya, lewat Lebanon, lewat Syria, lewat Yordania, terus ke timur. Berapa ratus kilo. Akhirnya apa yang dipesankan Rasulullah dilaksanakan oleh Imam Syafi'i. Dia menulis surat yang disuruh membawa surat tadi, namanya Rabi' bin Sulaiman, murid beliau. Bawa surat ini kepada Ahmad bin Hanbal. Sampaikan surat ini kepadanya. Ini atas perintah Rasulullah. Ya, berjalan bukan sehari 2 hari, bukan sepekan 2 pekan, mungkin lebih dari 1 bulan. Nggak ada kendaraan yang dipaksa untuk berlari kecuali kuda nih 5 kilo ya wes kesel. Jadi paling apa namanya, kendaraan yang paling pas dikendarai di padang pasir itu unta ya, kelendeh. Akhirnya sampai di Baghdad dan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal setelah selesai sholat subuh. Diriwayatkan beliau ngimami gitu ya. Jadi begitu beliau salam, kemudian baca istighfar, Allahumma antas salam, kemudian menghadap ke jamaah, langsung surat tadi diserahkan. Al-Fatah hadhihi risalah min qabl. Ini surat dari teman sekaligus guru Anda, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya diperintahkan untuk membawa surat ini dari Mesir ke Baghdad, khusus hanya berhubungan dengan surat yang saya bawa. Sudah Anda buka? Belum, nggak berani. Akhirnya di masjid itu juga dibuka dan dibaca, nangis. Jadi sekali lagi ya, yarohar rajulus solihu auturolahu ar-ru'yah sholihah as-shadiqah. Impian yang benar itu bisa dilihat oleh seorang laki-laki yang soleh, Imam Syafi'i, atau ditunjukkan kepadanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ketemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, tetapi ketemunya karena diberitahu oleh Imam Syafi'i, saya bermimpi ketemu Rasulullah pesan agar saya menyurati kamu dan agar saya mencapai, menyampaikan salam saya kepadamu.
Ini akhirnya ketika dibaca ya menangis. Si Ma'mar, si Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, kabar gembira bagi Anda. Kabar gembira bagi Anda. Ada yang tertinggal ya. Rasulullah pesan, jangan sampai kamu ikuti perintah, bukan ajaan, seorang penguasa kepada rakyat jelata, seorang Amirul Mukminin yang sudah terwarnai pola fikir orang Mu'tazilah kepada Ahmad bin Hanbal yang adalah warga negara diperintahkan sampai dicambuk, sampai dihukum dan seterusnya. Jangan kamu patuhi perintahnya karena itu kesesatan. Kalau saya uraikan, kamu itu berdiri paling depan, umat itu di belakang kamu. Kamu ngangguk, wah sudah kabeh melu kabeh. Menang pemilu nih, kok pemilu? Betul pemilu. Nangis. Apalagi dikatakan ini berita gembira kepada Anda. Mubasyirat. Itu saking bersyukurnya kepada Allah. Jubah yang beliau pakai untuk sholat subuh pagi itu dilepas, dihadiahkan kepada orang yang membawa surat tadi, Rabi' bin Sulaiman rahimahullah lah. Akhirnya ya terus ganti Imam Ahmad yang membuat surat kepada Imam Syafi'i, dan akhirnya pulang dan surat itu dibaca oleh Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i ikut menangis. Terus apa hadiah yang diberikan oleh Ahmad kepada kamu? Nah ini jubah yang saya pakai itu adalah jubah yang beliau pakai untuk sholat subuh, kemudian beliau lepas dan beliau berikan kepada saya. Untuk kedua kalinya Imam Syafi'i ikut menangis. Ini tidak ada kecuali al-mubasysyirah. Dan itu bisa terjadi pada diri kita. Dan itu bisa terjadi pada diri kita. Sampai di sana mungkin ada yang nganjel. Pocong tadi yang meminta untuk menggunakan kain kampanye tadi. Setelah kita yang mengalami bagaimana kita tahu yang itu dalam tidak dari. Silakan kita minat dan tidak percaya dengan seperti itu juga. Ya kalau Allah paham bahwa kita tidak paham dengan mimpi itu, mengapa Allah mengingatkan kita dengan mimpi? Cukup toh? Allah cinta kepada Allah yarham, nah gitu ya. Allah tidak rela meskipun dalam keadaan tidak sengaja, meskipun dalam keadaan lupa. Nah untuk itu Allah mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Allah maha tahu, Allah maha alim, Allah maha bijak. Cara yang dipilih Allah dan itu paling bijak, mengingatkan anaknya dengan perantaraan bapaknya tadi. Nyambung ya ya. Yang lain mungkin monggo. Pak Waluyo. Wah kelabine anyar. Takdir mimpi itu gimana katakan? Ada yang mengatakan ketika bisa menimbulkan mimpinya batu, mimpinya kayu, mimpinya air itu misalnya mimpi air itu. Batu, air, mendung, gluduk, bledek, tatit. Iya. Sudah nyambung. Sudah cukup. Dapatkan ilmu. Iku malah mulang aku iki. Takon apa ngandani? Lah saya jawab begitu. Oh tak kedak. Rawal Bukhari ya.
an Abi Salamah qala laqad kuntu arar ru'ya fatamarrodoni. Saya bermimpi. Mimpi itu betul-betul menakutkan. Mimpi itu betul-betul mengerikan. Sehingga menyebabkan mimpi itu saya jatuh sakit. Ini sahabat ya. Hatta sami'tu Aba Qatadah yaqulu. Sakit saya itu baru sembuh begitu. Setelah saya mendengar Abu Qatadah, sahabat juga, yaqul, berkata, wa ana kuntu la arar ru'ya fatamarrodoni hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah bermimpi dengan mimpi yang sangat menakutkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ini kuntula araru ya hatta hiya asqalu alayya minal jabal. Saya bermimpi yang mimpi itu telah membebani diri saya lebih berat dari beban gunung yang membebani seseorang. Beban itu hilang setelah saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, ar-riyal hasanatu minallah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu wa la yakhtas bihi illa ma yuhibbu wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwad billahi min syarriha wal yutanaffal thalatha marat wala yuhditsu biha ahadan fa innaha lan tadur. Apabila kalian bermimpi dengan mimpi yang baik, itu datang dari Allah. Air tadi air kopi apa air banjir neng pemulung? Pemulung banjir tak? Air tadi air kopi air apa air banjir? Lah iya, positif apa negatif? Nah kalau positif, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Apabila kalian melihat mimpi yang baik, jangan diomongkan kepada orang lain. Nah, nanti waktunya yang tidak mengizinkan ya. Kepada orang lain, kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau Nabi Yusuf kepada bapaknya ya, apa ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Surat Yusuf ayat 8 apa 5? 5. Bapak saya bermimpi, baca. Ayahnya berkata, Sebenarnya, baik bapakku. 4. ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Terus? Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sedikit untuk
bekal yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Ista'inu ala hawa ijikum bil kitmani fa inna kulladzi nikmatin mahsudun." Memohonlah kalian kepada Allah untuk menyembunyikan mimpi kalian yang baik. Ojo dikandake wong liya. Ya kalau Nabi Yusuf kepada bapaknya, kalau kita mungkin kepada ibunya, anak-anak lah gitu ya. Mengapa? Kalau kamu sampaikan kepada orang, aku mimpi nemu masak gunung. Loh, Masya Allah mamanya begitu ya. Fa inna kulladzi nikmatin mahsudun. Sesungguhnya setiap orang yang mendapat nikmat dari Allah itu dihasati, diewani, dimereni, diserii. Seriknya saudara-saudara Nabi Yusuf itu sampai mereka bermakar untuk membunuh. Seriknya Qabil kepada Habil, la aktulan, kata pateni kan. Padahal seriknya itu serik dalam hal yang baik ya. Kedua-duanya mempersembahkan korban. Kedua-duanya mempersembahkan korban. Wong apa itu? Korban Habil diterima, korbannya Qabil tidak. Setan awas tak pateni itu lah. Monggo sedulur lanang gor siji wae ngantuk kabeh terus ora ngantuk sapa. Sak dunia itu baru 6 orang ya. Nabi Adam dan Ibu Hawa, Qabil dengan X5 jodohnya, Habil dengan Layudha. Ana babondo didum wis. Qabil ning Eropa, Habil ning Asia, aku ning Afrika. Wong siji entuk sak benua itu. Perbuatan pidana yang pertama kali terjadi di dunia, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu pembunuhan. Seorang kakak membunuh satu-satunya adik laki-laki karena hasad. Podo-podo apike, apalagi sing siji iso tuku mobil, apalagi yang satu bisa bikin rumah, apalagi yang itu kakak beradik loh. Satu perbuatan pidana yang pertama kali terjadi itu karena pembunuhan. Latar belakang pembunuhan itu terjadi karena hasad. Iyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Hindarilah oleh kalian hasad. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan yang ada pada diri kalian. Ya, kuplo sebenar guys. Mantan nanyar ya kuplo ya ngono. Mantan nanyar lah. Hah? Mantan nanyar bukan? Hah? Ditakoni mantan nanyar bukan kok baru 2. Demikian kita akhiri dengan doa kafaraah majelis subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.